warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Elmahfiroh dengan NIM 2103036037, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Literasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Mata kuliah moderasi beragama. Dosen pengampu Dr. Andes Danusiri, MAG. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Tujuan literasi: 1. Menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. 2. Menciptakan budaya membaca di masyarakat dan sekolah. 3. Meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. 4. Meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. 5. Membuat seseorang bisa berpikir kritis. 6. Memperkuat nilai kepribadian. Era disrupsi merupakan era terjadinya di mana sebuah perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan setiap elemen masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Jika tidak, maka akan sulit untuk bersaing untuk maju. Generasi milenial di era disrupsi. Generasi milenial beberapa tahun belakang ini menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Bagi yang aktif di media sosial, tentu saja sudah akrab dengan istilah generasi milenial. Media sosial disinyalir yang membesarkan nama generasi milenial ini. Barangkali masih membekas dalam ingatan akan istilah era milenium, yaitu era yang menjelang awal tahun 2000-an atau yang sering kita sebut dengan zaman milenium. Mereka yang tumbuh dalam kurun masa milenium disebut dengan generasi milenial. Benarkah demikian? Siapa saja yang termasuk generasi milenial? Untuk mengetahui siapa saja yang disebut generasi milenial, diperlukan kajian literatur dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rentang waktu atau masa yang tepat siapa saja yang masuk ke dalam generasi milenial. Sebelum generasi milenial, sudah ada generasi sebelumnya yang disebut dengan generasi X. Generasi X ini, menurut pendapat para ahli, generasi yang lahir pada rentang tahun 1960 sampai 1980. Generasi X ini dikenal dengan ciri khasnya yang cenderung suka menempuh resiko dan mengambil keputusan yang matang. Setelah generasi X, generasi berikutnya adalah generasi baby boom, yaitu generasi yang lahir pada rentang tahun 1946 sampai 1960. Generasi ini lahir setelah masa Perang Dunia Kedua berakhir, sehingga perlu penataan ulang kehidupannya. Disebut dengan generasi baby boom karena era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Kemudian generasi tertua adalah generasi yang sering disebut sebagai generasi veteran yang lahir di bawah tahun 1946. Penyebut istilah generasi ini bermacam-macam oleh para peneliti, seperti tradisionalis, silent generation, veteran, dan maturage. Masih ada lagi generasi setelah dari generasi milenial ini, yaitu generasi yang disebut dengan generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 2001 sampai dengan 2010. Generasi Z ini merupakan peralihan dari generasi Y atau generasi milenial pada saat teknologi sedang berkembang pesat. Pola pikir generasi Z cenderung serba instan. Namun sebagai catatan, generasi tersebut belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada 2020. Terakhir adalah generasi Alpha yang lahir pada 2010 hingga sekarang. Generasi ini adalah lanjutan dari generasi Z yang sudah terlahir pada saat teknologi semakin berkembang pesat. Mereka sudah mengenal dan sudah berpengalaman dengan dunia digital seperti gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi yang lainnya. Pada usia mereka yang masih dini, istilah milenial pertama kalinya dikemukakan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul
Millennials Raising the Next Great Generation. Mereka menciptakan istilah milenial ini pada tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk prasekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000. Pendapat lain menurut Ewald Carlson dalam bukunya yang berjudul The Lucky Few Between the Greatest Generation and the Baby Boom. Generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang waktu atau tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika merujuk pada generation teori yang dicetuskan oleh Kurt Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Penyebutan istilah generasi milenial juga berbeda antar peneliti. Di antaranya, pertama ada Tapscott yang menyebut generasi milenial dengan istilah digital generation yang lahir antara tahun 1976 sampai dengan 2000. Lalu disusul oleh Zemke et al. Yang menyebut generasi milenial dengan istilah Nexter yang lahir pada rentang tahun 1980 sampai dengan 1999. Ada Oblinger yang menyebut generasi milenial dengan istilah generasi Y yang lahir antara tahun 1981 sampai 1995. Terakhir ada Howe dan Strauss, Lancaster dan Stillman, serta Martin dan Tulgen yang menyebut dengan istilah generasi milenial adalah generasi Y. Milenial yang dikenal sampai sekarang, meskipun rentang tahun kelahirannya masing-masing berbeda. Seiring berjalannya waktu, generasi baby boom mulai menurun. Lalu mereka menambahkan generasi Z yang mulai meramaikan angkatan kerja dalam kelompok generasi. Benesic, Sesikos, dan Juhes mengidentifikasi generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai 1995. Sumber lain dari Working White Generation X and Y in Generation Z Period Management of Different Generation in Business Life, Berkut Gedis University Izmir, Turki, menyebutkan bahwa generasi milenial atau generasi Y adalah mereka yang lahir antara 1980 sampai dengan 2001. Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran Starford dan Griffiths yang mengemukakan bahwa generasi milenial adalah populasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Terakhir, generasi milenial menurut United States Census Bureau adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga tidak kalah berkembangnya di Indonesia. Bahkan beberapa ahli dalam negeri mengemukakan pemikirannya terkait dengan generasi milenial ini. Ada Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi dalam bukunya Milenial Nusantara yang menyebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara itu, para peneliti sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan siapa saja generasi milenial. Generasi milenial Sindone W.S. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dari berbagai negara dan profesi, penentuan siapa generasi milenial dapat ditarik. Negara mengatur undang-undang untuk perlindungan orang-orang yang selalu menyebarkan berita hoax. Bagi penyebar hoax dapat diancam dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Singkatnya, era post-truth adalah era di mana manusia hidup di dalam kebohongan dan menganggap hal tersebut bukanlah hal yang salah. Akhirnya akal budi manusia kesulitan untuk melihatnya secara jelas, sehingga ini akan berdampak terhadap perubahan perilaku manusia, karena era post-truth semakin lama semakin kuat tertanam dalam diri setiap manusia melalui akses informasi, internet, dan dunia maya. Lalu, bagaimana seharusnya manusia yang hidup di era post-truth ini bisa membangun NKRI ke arah berdaulat, adil, dan makmur? Maka seyogyanya generasi milenial itu harus pandai menyaring berita, mencari sumber berita, dan menelusuri berita kebenarannya, memperbanyak literasi dan diskusi mengenai kemaslahatan bangsa, menjadikan media itu sebagai bahan informasi dan berita. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.